politik dengan topik pembentukan negara dan teori kontrak sosial menurut Thomas Roberts dan Jane Horst dan John Locke. Kita masuk dalam pembahasan yaitu bentuk negara dan teori kontrak sosial. Teori pembentukan negara yaitu 1. Teori hukum alam. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara tetapi karena adanya kehendak dari alam. Thomas Aquinas memaparkan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak dapat lepas dari hukum alam. Karena secara hukum alam manusia harus saling berdampingan serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, secara alam manusia merupakan makhluk sosial dan politik yang perlu mendirikan komunitas untuk mengemukakan pendapat serta menyumbangkan pikiran. 2. Yaitu teori ketuhanan, yaitu teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal sebagai istilah dokter kritis. Teori ini dapat dijumpai dari sisi dunia, bagian timur ataupun barat. Teori ketuhanan memiliki bentuk yang sempurna dalam tulisan-tulisan sarjana Eropa pada abad pertengahan dengan menggunakan teori ini sebagai dasar pembenaran kekuasaan mutlak pada raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang memiliki raja bersumber dari Tuhan. Mereka mendapat mendate tahun untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja merasa dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia yang diberikan tanggung jawab kekuasaan dan pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan bukan manusia. 3. Teori kontrak sosial, yaitu teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini menitik beratkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani. Menurut Hoes, kehidupan manusia terpisah menjadi dua zaman, yakni keadaan selama sebelum ada negara atau keadaan alami atau status naturalis, status of natural, dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alami sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera. Namun sebaliknya keadaan alami merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum memerintah dan tanpa ikatan-ikatan sosial antara individu di dalamnya. Hobbes berpegangan bahwa kontrak atau perjanjian bersama individu-individu dibutuhkan, yang dulunya hidup dalam keadaan alami berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang memilikinya kepada seorang atau sebuah badan yang disebut negara. Menurut John Locke, mendefinisikan teori terbentuknya negara sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antara individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan satu yang ideal, baginya keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan karena tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur hidup mereka. Dan menurut J.J. Roswell memiliki pandangan sendiri mengenai terbentuknya negara. Menurutnya, keberadaan suatu negara didasarkan pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan satu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, tetapi hanya organisasi politik yang dibentuk dengan cara kontrak pemerintahan sebagai pimpinan organisasi negara dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Artinya, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas bahwa negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat mereka.
keempat yaitu teori kekuatan. Secara sederhana, teori kekuatan dapat diartikan sebagai negara terbentuk disebabkan adanya dominasi negara kuat yang menjajah. Kekuatan menjadi penerangan atau rasional dari terbentuknya sebuah negara. Contoh dalam kehidupan modern ala penaklukan dalam bentuk penjajahan bangsa-bangsa barat kepada bangsa-bangsa timur. Setelah masa penjajahan selesai pada awal abad ke-20, jumpa banyak negara baru yang kemerdekaannya ditentukan oleh penguasa kolonial, misalnya negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Pembahasan berikutnya yaitu apa teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Yaitu kontrak sosial menurut Thomas yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian individu manusia yang memfokuskan kekuasaan pada seorang atau suatu majelis yang mempunyai kepemimpinan. Pembahasan berikutnya apa makna kontrak sosial menurut John Locke, yaitu kontrak sosial bagi Locke adalah bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatas kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa. Bagi Locke, tidak seorang dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Pembahasan berikutnya yaitu bagaimana pandangan negara menurut Thomas Hobbes dan John Locke. Peradaan yang tampak adalah Hobbes menganut paham absolut bahwa negara mempunyai kekuasaan mutlak dan menolak adanya lembaga perwakilan. Sedangkan menurut Locke membenarkan lembaga perwakilan yang dibaginya dalam 3 badan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembahasan berikutnya yaitu teori kontrak sosial. Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Beberapa filsuf yang memakai teori kontrak sosial adalah Socrates, Hobbes, Locke, Rawls, dan Kant. Dalam filsafat moral dan politik, kontrak sosial adalah teori atau model yang berasal dari zaman pencerahan dan berhubungan dengan legitimasi otoritas negara atau individu. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antara masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas, dan sejahtera. Sedangkan kontrak sosial menurut Hobbes yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian individu manusia yang memfokuskan kekuasaan pada seorang atau suatu majelis yang mempunyai hak kepemimpinannya. Demikian yang menjadi pembahasan dengan topik pembentukan negara dan teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes, James Rawls, dan John Locke. Kemudian sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu politik Fakultas Fisip. Terima kasih.